the blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jungle Cruise. Film ini berlatar pada masa puncak Perang Dunia Pertama. Bermula pada saat Dr. Lily Houghton yang diperankan oleh Emily Blunt yang meminta bantuan Frank Wolf dan diperankan oleh Downey Johnson untuk mengantarnya menyusuri bagian terdalam dan berbahaya di Sungai Amazon. Dr. Lily ingin mengungkap misteri peninggalan legendaris dengan kekuatan untuk mengubah nasib umat manusia, atau di film ini disebut dengan pohon kehidupan. Jika kalian penasaran dengan filmnya, tonton video ini sampai habis. Enjoy the video. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa orang dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di Sungai Amazon. Pohon kehidupan itu dikabarkan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan Spanyol ini dipimpin oleh orang yang bernama Don Lope Aguirre. Selama mereka melakukan ekspedisi untuk mencari pohon itu, beberapa dari pasukan tidak selamat di perjalanan. Dan beberapa pasukan lainnya diselamatkan oleh suku pedalaman di Sungai Amazon. Selama mereka ada di suku itu, kemudian Aguirre meminta mata panah suci yang dijadikan kalung oleh kepala suku. Karena kalung itu merupakan kunci untuk menemukan pohon kehidupan atau pohon abadi. Kemudian kepala suku jelas menolak permintaan dari Aguirre. Karena permintaannya tidak dipenuhi, kemudian Aguirre menyerang desa tersebut dan membakarnya. Karena hal tersebut, kepala suku kemudian mengutuk semua pasukan Aguirre agar tidak bisa keluar dari Sungai Amazon dan terjebak di sana selamanya. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan seorang arkeolog. Dia bernama McGregor. Di sini dia sedang menceritakan legenda tentang pohon kehidupan seperti di awal film tadi. Namun para ilmuwan tidak percaya dengan cerita McGregor, dan mereka menganggap semua cerita itu tidak masuk akal. Kemudian saudaranya McGregor yang bernama Lily pergi dari ruangan itu. Dengan membawa peta yang dia gambar di tangannya, dia menyusup ke sebuah ruangan untuk mencari mata panah suci yang telah disimpan. Di lain sisi datang seorang pangeran yang bernama Joachim. Dia juga berniat untuk mengambil mata panah suci, tetapi mata panah suci itu sudah diambil duluan oleh si Lily. Lily yang berusaha kabur malah ketahuan oleh para ilmuwan di sana, dan dia pun berusaha melarikan diri dari sana. Dan akhirnya Lily pun terpojok oleh Pangeran Joachim. Di sini Pangeran Joachim berkata dia akan menyelamatkan Lily jika Lily memberikan peti yang berisi mata panah suci. Ketika petinya sudah diberikan oleh Lily, Pangeran Joachim malah menjatuhkan Lily dari sana. Tapi untungnya Lily masih bisa selamat. Dan ketika Pangeran Joachim membuka petinya, ternyata isi dari peti itu sudah diganti oleh Lily. Lily yang berhasil mendapatkan mata panah suci itu, kemudian dia bersiap untuk pergi ke Sungai Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Kemudian scene beralih ke Sungai Amazon. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Frank. Frank ini adalah seorang pemandu turis untuk orang-orang yang ingin berkunjung ke Sungai Amazon. Selama di perjalanan, Frank sudah mempersiapkan beberapa skenario untuk para penumpangnya, dan dia memperlihatkan kalau hutan Amazon ini sangat berbahaya. The deadliest hunters in the hemisphere. Dengan sifat liciknya itu, para penumpang akan membayar lebih kepada Frank, agar Frank bisa membawa mereka keluar dari sungai itu dengan selamat. Singkat cerita, Lily dan McGregor sudah sampai di dekat Sungai Amazon. Di sana mereka berencana untuk menyewa sebuah kapal, untuk menjelajahi Sungai Amazon dan mencari pohon kehidupan. Pada saat di dermaga, Frank didatangi oleh seorang pria yang bernama Nilo. Tuan Nilo ingin menagih hutang kepada Frank, dan menyita mesin kapal milik Frank. Sedangkan Lily dan McGregor datang ke sebuah bar untuk mencari Tuan Nilo. Di sisi lain, Frank mencoba masuk ke kantornya Tuan Nilo melalui jendela. Secara bersamaan, Lily juga pergi ke kantornya Tuan Nilo untuk menyewa sebuah kapal. Kemudian Frank menyamar menjadi Tuan Nilo. Awalnya Frank menolak untuk membantu Lily melakukan perjalanan, tapi kemudian Lily mengatakan dia memiliki banyak uang.
Lalu Frank pun menyetujuinya. Dengan syarat Frank meminta bantuan Lily untuk membuka laci yang terkunci. Ketika mereka sedang bernegosiasi, kemudian datang si McGregor bersama Tuan Nilo yang asli, dan Lily membatalkan perjanjiannya dengan Frank. Seketika itu Frank melihat kalung mata panah suci yang digunakan oleh Lily, dan Frank pun membuka harga murah agar bisa mengantarkan Lily ke tempat tujuan. Lalu tiba-tiba ada seekor jaguar yang masuk ke dalam bar. Hal tersebut tentu membuat orang yang ada di sana sangat ketakutan. Kemudian Frank memberanikan dirinya untuk bertarung dengan si jaguar dan mengusir jaguar itu keluar dari sana. Lily yang melihat keberanian Frank pada saat itu, akhirnya dia mau menggunakan jasa kapal milik Frank. Ketika Frank sedang memasang mesin kapal, tiba-tiba jaguar yang tadi datang kembali. Dan ternyata jaguar itu adalah peliharaan si Frank, yang bernama Proxima. Ketika mereka memulai perjalanan, tiba-tiba dari dalam air keluar sebuah kapal selam yang besar, dan ternyata itu adalah Pangeran Joachim, dan dia langsung menembaki kapal milik Frank. Karena hal tersebut, mesin kapal milik Frank pun mati. Frank pun keluar dari kapal untuk mengambil minyak, agar kapalnya bisa hidup kembali. Kemudian Pangeran Joachim menembakkan torpedonya dan ingin menghancurkan kapal milik Frank. Tapi karena Frank sudah berpengalaman dalam menyetir kapal, dia pun bisa selamat dari torpedo itu. Dan ketika Pangeran Joachim ingin mengejarnya, baling-baling kapal selamnya nyangkut di dermaga milik Tuan Nilo. Hal itu membuat dermaga dan semua kapal milik Tuan Nilo pun hancur ditabrak oleh kapal selam itu. Di sisi lain, rombongan Frank pun melanjutkan perjalanan. Kemudian Lily merasa kalau kapal mereka keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Tetapi Frank berkata jalurnya sudah benar. Dan Lily tetap ingin mengikuti jalur yang ada di peta. Di sisi lain, Pangeran Joachim merasa kebingungan karena sungai Amazon memiliki jalan yang bercabang-cabang. Lalu dia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan Aguirre dan pasukannya. Kembali ke rombongan Frank. Ketika sudah makan malam, McGregor memutuskan untuk pergi tidur. Kemudian Frank mengingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Ketika McGregor ingin bersiap untuk tidur, dia dikejutkan dengan kehadiran Proxima. Dan dengan santainya Frank menyuruh Proxima agar tidak menyerang McGregor. Lily yang mengetahui kalau Proxima adalah peliharaan Frank, dia pun merasa kecewa dan merasa Frank tidak bisa dipercayai. Di sisi lain, Pangeran Joachim sudah berhasil menemukan Aguirre dan pasukannya. Pangeran Joachim pun membangunkan Aguirre dan pasukannya dengan beberapa tetes air dari sungai Amazon. Hal itu dilakukannya agar Aguirre dan pasukan mau membantunya untuk menemukan mata panah suci. Keesokan harinya, Frank menyuruh Proxima untuk mencuri mata panah suci dari dalam tas Lily. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah berada di jalur yang sangat berbahaya. Frank pun dengan sekuat tenaga mengendalikan kapalnya agar tidak jatuh ke air terjun. Karena kapalnya oleng, membuat botol anggur milik McGregor pun jatuh. Proxima yang awalnya disuruh untuk mencuri mata panah suci, dia malah keasikan menjilat air anggur yang jatuh dan membuat dia sempoyongan. Ketika Frank dan McGregor sedang mencari kayu bakar, Lily secara diam-diam membuka kabin milik Frank. Dan Lily pun sangat terkejut ketika dia mengetahui masa lalu Frank. Dan ternyata dulunya Frank ini juga berusaha untuk mencari pohon kehidupan. Ketika ditanya, Frank berkata dia sudah berhenti untuk mencari pohon kehidupan. Dan dia menganggap kalau pohon kehidupan itu hanyalah sebuah mitos. Ketika mereka keluar dari kabin, mereka dibius oleh suku pedalaman, dan mereka dibawa ke hadapan kepala suku. Karena Frank bisa berkomunikasi dengan para suku itu, Frank mengatakan kepada Lily kalau suku ini meminta mata panah sucinya dikembalikan. Namun Lily tidak mau menyerahkannya, dan dia berusaha melawan. Karena mereka melihat Lily sudah sangat serius, kemudian kepala suku itu membuka kedoknya dan mengatakan kalau mereka sama Frank sudah berteman sangat lama. Ternyata Frank meminta bantuan mereka untuk membuat skenario agar bisa mendapatkan mata panah suci dari Lily. Lily yang mengetahui hal tersebut langsung memukul Frank.
karena dia merasa Frank selalu menipunya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Aguirre bersama pasukannya datang untuk merebut mata panah suci. Di sana Frank berusaha melawan Aguirre untuk merebut kembali mata panah sucinya. Dengan sengaja Frank menusukkan tubuhnya ke belati Aguirre dan mengorbankan dirinya demi mata panah itu. Dan kemudian dia langsung melemparkan mata panah itu ke Lily. Lily dan McGregor pun berusaha pergi dari sana, tetapi Aguirre dan pasukannya terus mengejar mereka. Hingga pada akhirnya Aguirre dan pasukannya pun ditarik kembali oleh hutan. Karena kutukannya mereka tidak boleh jauh dari sungai Amazon. Keesokan harinya Lily dan McGregor menemukan Frank yang terbaring di pinggir sungai. Mereka sangat terkejut ketika melihat Frank yang masih hidup, dengan belati yang tertusuk di dadanya. Pada saat di kapal, Frank menceritakan semuanya, kalau nama aslinya adalah Francisco. Ternyata Frank merupakan salah satu pasukan dari Aguirre, yang membantu Aguirre mencari pohon kehidupan, sekitar 400 tahun yang lalu. Pada tahun 1556, Aguirre, Frank dan pasukannya pergi ke sungai Amazon untuk mencari pohon kehidupan, dengan tujuan menyembuhkan anaknya Aguirre yang sedang sakit. Frank dulunya adalah seorang kartografer yang membuat peta yang sekarang digunakan oleh Lily. Selama melakukan ekspedisi, beberapa pasukan tewas pada saat dalam perjalanan, dan pasukan yang masih hidup dan bertahan diselamatkan oleh orang suku pedalaman. Di sana para pasukan disembuhkan oleh bunga ajaib dari pohon kehidupan. Ketika Aguirre ingin meminta mata panah suci dan mencari pohon kehidupan untuk anaknya, kepala suku itu pun menolak, dan akhirnya Aguirre menyerang suku tersebut. Kemudian Aguirre ingin merampas mata panah suci yang telah dibawa oleh anak kepala suku. Ketika dia ingin mengambil mata panah sucinya, dia dihalangi oleh Frank. Pada saat sakaratul mautnya, kepala suku langsung mengutuk Aguirre dan pasukannya. Karena kejadian itu, Aguirre dan Frank pun selalu berkelahi, dan Frank sudah beberapa kali menerima tusukan di tubuhnya, tetapi dia tetap hidup. Karena orang yang terkena kutukan itu akan hidup abadi selamanya. Kemudian karena Frank sudah merasa bosan tubuhnya selalu ditusuk, dia pun menjebak Aguirre dan pasukannya ke dalam sebuah goa dan mengurung mereka di sana sehingga mereka menjadi batu. Selama 400 tahun Frank sudah hidup, dia membangun kapal, dermaga, serta rumah di sana, sehingga di sana terjadi kehidupan. Pada momen itulah Lily mulai menyukai dan simpati kepada Frank. Di lain sisi, kepala suku dan McGregor yang sedang berada di kapal ditangkap oleh Pangeran Joachim. Kemudian si kepala suku pergi melarikan diri dengan cara berenang, sedangkan McGregor sudah pasrah ditangkap oleh Pangeran Joachim. Ketika Pangeran Joachim mengancam untuk menghancurkan desa suku itu, kemudian McGregor mengatakan di mana keberadaan Lily. Singkat cerita, Frank dan Lily sudah sampai di suatu tempat, dan ternyata pohon yang mereka cari berada di dasar sungai. Kemudian Frank menyelam ke dalam sungai dan mencoba masuk ke dalam sana. Tetapi gerbangnya sangat kecil, dan dia meminta bantuan Lily untuk membuka gerbang itu. Tapi sayangnya Lily tidak bisa berenang, dan Frank pun langsung mengajari Lily berenang pada saat itu juga. Kemudian di dalam mereka berusaha untuk mencari tuas agar gerbangnya bisa terbuka. Ketika Lily sudah menginjak tuasnya, air sungai itu pun menjadi surut, dan mereka berhasil menemukan gerbangnya. Di saat bersamaan datang Pangeran Joachim bersama McGregor. Karena McGregor sedang disandra, Lily pun memberikan mata panah sucinya ke Pangeran Joachim. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gerbang itu, dan mereka melihat kalau pohon kehidupannya sudah mati. Kemudian Frank menyadari sesuatu, dan dia langsung mematahkan mata panah sucinya. Dan isi dari mata panah suci itu ditempelkan ke sebuah batu, sehingga pohon kehidupan itu pun hidup kembali. Kemudian Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Pangeran Joachim. Dengan cara Lily menembak Frank hingga terjatuh, dan Pangeran Joachim mengira Frank sudah mati. Pada saat Lily dan Pangeran Joachim menaiki pohon untuk memetik bunga ajaibnya, di saat itulah Frank langsung menghajar anak buah dari Pangeran Joachim dan menyelamatkan McGregor. Kemudian Lily berusaha mendapatkan bunganya, dan Lily berhasil memetik satu bunga di sana sebelum sinar bulan menjauhi pohon itu. Lalu Joachim berusaha merebut bunganya dari tangan Lily. Dengan cepat Lily langsung melempar bunganya ke Frank.
Dan pada saat itu juga, Aguirre dan pasukannya datang ke sana untuk mengambil bunga itu. Ketika Frank melihat Lily dikejar oleh Aguirre dan pasukannya, Frank secara diam-diam memberikan bunganya ke McGregor dan menyuruh McGregor pergi. Kemudian Frank mengatakan ke Aguirre kalau bunganya ada di dia. Otomatis Aguirre dan pasukannya pun langsung mengejar Frank. Pangeran Joachim yang ingin menyerang Lily langsung dihadang oleh McGregor dan langsung menghajarnya hingga dia pun tertimpa oleh batu. Frank pun sudah terpojok oleh Aguirre dan pasukannya. Tetapi Frank berhasil menipu mereka dengan memberikan bunga palsu karena bunga yang aslinya sudah dia berikan kepada McGregor. Dan Frank berencana menabrakkan kapalnya ke sebuah batu besar hingga membuat air sungai itu pun mengering. Dan akhirnya Frank dan Aguirre serta pasukannya, mereka semua terkurung di sana dan menjadi batu. Kemudian Lily yang sudah mulai menyukai Frank, dia menaruh bunga ajaib itu ke dalam mulut Frank, sehingga Frank pun terbebas dari kutukannya. Setelah itu mereka kembali ke pelabuhan. Kemudian mereka semua pergi ke London. Dan di sana McGregor kembali bercerita kalau dia sudah berhasil menemukan pohon kehidupan. Dan para ilmuwan itu pun mempercayainya, dan mereka mau mendanai ekspedisi kedua untuk pergi ke sana. Tetapi McGregor menolaknya dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Lily mengajari Frank untuk mengendarai mobil, dan Proxima juga ikut di sana. Dan filmnya pun selesai. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.